Hai, selamat pagi. Apa kabar? Saya bangun pagi ini, mata mungkin masih setengah watt. Ya, tapi ini rutinitas saya. Kita lihat pasar dari sebelum tidur sampai bangun tidur lagi. Nah, ini ruang kerja saya. Kemudian ini ruang kerja plus kamar tidur pribadi, jadi saya sangat nyaman di sini. Pekerjaan saya ya dalam keseharian hampir setiap periodik memperhatikan kinerja pasar seperti yang apa kita lihat di depan. Kemudian barangkali kita perlu lihat apa-apa yang saya lihat nih setiap hari ketika bangun tidur. Setelah saya sholat di sana, kemudian balik ke sini sebentar untuk melihat bagaimana kondisi perkembangan pasar. Setelah itu baru saya siap-siap untuk aktivitas seperti biasa. Oke pemirsa, sekarang saya mau siap-siap berangkat kerja, tapi saya mau tunjukin apa yang ada di tengah-tengah ruang kamar kerja saya. Nih, keren kan? Ini kondisi pasar di Amerika, dipantau dengan meja tidur atau busana tidur, busana istirahat. Oke, ini kondisi pasar di Amerika tadi malam. Kemudian ini berita terakhir tadi malam, bagaimana perkembangan kondisi pasar di sana. Kemudian ini berita ekonomi, karena pekerjaan saya ekonom tapi hobinya sebagai teknik analis, jadi kita memperhatikan kondisi ekonomi. Kemudian ini kinerja indeks harga saham gabungan. Kemudian ini sektor yang mengalami pelemahan kemarin sore dan tadi malam kita update di indeks harga saham gabungan. Kemudian kalau kita lihat ada yang mengalami pelemahan, lantas ini adalah sektor yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan indeks harga saham gabungan. Cukup, saya mau mandi dulu. Oke, mudah bukan? Tanpa sisir. Ya, jadi pertama kali saya baca buku namanya Intelligent Investor dari Benjamin Graham. Kemudian yang kedua, saya membaca buku karangan George Soros. Nah, dari kedua buku itu menginspirasi saya bahwa sebenarnya terdapat dua kelompok aset ya di dunia ini, yaitu paper asset dan real asset. Nah, apabila ingin menjadi pengusaha pada waktu itu saya berpikir harus ada di real asset, ya harus punya gedungnya, harus punya mobilnya, kemudian harus punya aset-aset lainnya yang mendukung. Akan tetapi sulit sebenarnya kalau kita mau memulai daripada hal itu untuk memiliki real asset. Nah, caranya bagaimana agar tetap bisa menjadi investor dan tetap bisa terlibat langsung dalam kondisi dan kegiatan ekonomi? Nah, caranya berarti harus melihat kelompok aset berikutnya, yaitu paper asset. Nah, paper asset itu antara lain adalah saham, kemudian obligasi, kemudian option,
kemudian forex, kemudian komoditi dan sebagainya. Nah, dari paper asset tersebutlah saya berpikir bahwa sebenarnya pun investor-investor dunia itu mayoritas memulai karir daripada investasinya dengan terlibat langsung dalam perdagangan di paper asset. Sebutlah seperti Warren Buffett dan George Soros. Nah, belakangan berkembang ada investor-investor lainnya yang melihat bahwa paper asset ini memiliki tren pertumbuhan lebih awal atau lebih cepat dibandingkan real asset gitu. Nah, sebutlah kelompok investor yang memutuskan untuk terlibat langsung di real asset dengan kelompok investor yang melibatkan dirinya langsung kepada paper asset. Nah, mayoritas di antara mereka memiliki waktu lebih banyak, memiliki kesempatan lebih besar dengan berinvestasi langsung di paper asset dibandingkan di real asset. Nah, sehingga dua kelompok itulah yang menginspirasi saya mengapa saya terlibat langsung di paper asset hingga saat ini menjadi profesional di bidang investasi. Oke, gini. Sebagai pemula, ya, saya kira yang harus diketahui adalah rencana itu dulu. Ya, rencana tersebut adalah menabung saham. Itu satu. Yang kedua, setelah menabung saham, itu saham apa yang mau ditabung? Nah, sebutlah seperti ini. Ini banyak sekali pilihan saham, ya, baik yang melemah ataupun yang menguat. Nah, tetapi setelah kita yuk nabung saham, lantas kita ingin mengetahui saham apa yang ditabung, maka kita harus mempelajari pendekatan yang paling mendasar, yaitu bagaimana kondisi fundamental, bagaimana kondisi teknikal. Fundamental diperlukan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh emiten tersebut di masa yang lalu, dilaporkan saat ini. Technical analysis diperlukan atas daripada pelaporan di masa yang lalu untuk melihat potensi harga di masa yang akan datang. Nah, dengan demikian kalau kita mau memiliki rencana untuk yuk nabung saham, lantas kita sudah masuk ke dalam saham apa yang akan ditabung, maka kita harus melakukan dua pendekatan tadi, yaitu bagaimana fundamental analisis dan teknik analisis itu dapat bekerja dalam satu kesatuan secara holistik dan komprehensif. Sekali lagi, untuk melihat di masa yang lalu pada saat ini, maka fundamental dapat memberikan informasi tersebut. Lantas untuk melihat saat ini dan di masa yang akan datang, maka teknik analisis akan bekerja untuk memberikan jawaban tersebut, karena teknik analisis adalah sebuah pendekatan yang concern terhadap price action. Oke, saya kira US market sudah tutup. Sekarang kita akan menyambut indeks harga saham gabungan Indonesia untuk buka nanti jam 9. Oleh sebab itu kita harus berangkat sekarang. Waktunya berangkat kerja. Saya nyetir sendiri karena ini mobil kesayangan saya. Oke, kita berangkat ke Dana Reksa. Dana Reksa itu adalah badan usaha milik negara yang memiliki konsentrasi dalam penyelenggara jasa keuangan dan investasi. Berdiri dari tahun 76. Pada waktu itu yang meresmikan adalah Pak Soeharto, Presiden Soeharto. Dan pada waktu itu juga gedung Dana Reksa
dijadikan gedung bursa ya, jadi karena itu gedung Bursa Efek pertama yang mengukir sejarah hingga saat ini. Bursa Efek Indonesia berkembang dan memiliki lokasi yang baru, yaitu SCBD. Nah, kita akan berangkat ke sana kurang lebih 10-15 menit karena jalanan relatif lancar karena matahari juga belum terbit penuh, jadi kita bisa lebih cepat sampai ke sana. Jadi ceritanya mobil ini walaupun klasik, walaupun unik, tapi seperti berinvestasi ya, seperti berinvestasi. Apakah aset yang Anda miliki itu berdasarkan harganya ataukah berdasarkan nilainya? Kalau kita berinvestasi berdasarkan harganya, itu mudah. Seperti kita membeli mobil. Mobil harganya berapa? 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 4 miliar, 7 miliar, bisa dibeli, ada harganya ya. Begitu juga berinvestasi, berapa harga sahamnya? 1 miliar, 2 miliar, 300 ribu, 50 rupiah, itu bisa dibeli. Tapi konsep berinvestasi itu akan lebih baik selain memperhatikan harganya, memperhatikan nilainya. Pun demikian, mengapa harus memperhatikan nilai? Karena harga adalah apa yang Anda bayar. Nilai adalah apa yang Anda dapatkan. Masuk ke kantong, nilai. Harga keluar dari kantong. Jadi kita hubungkan antara mobil ini dengan investasi. Mobil ini barangkali tidak berharga, tapi menurut saya mobil ini pasti bernilai. Seperti juga investasi. Saat ini Anda melihat investasi barangkali tidak bernilai, tetapi ke depan investasi harus memiliki nilai dengan cara yang benar. Baik saja tidak cukup. Oke, kita sudah sampai di sebelah sana ada Monas, Monumen Nasional. Nah, kita sudah sampai di salah satu kantor badan usaha milik negara, Dana Reksa. Kita datang rata-rata paling pertama nih di kantor ini. Rata-rata parkiran masih sepi. Sudah sampai. Dulu bursa ada di sini, tempat transaksi. Monitor menerima order transaksi. Di sini monitor terminal untuk mengetahui data. Oke, kita masuk ke ruang kerja saya. Oh, masih gelap. Pagi-pagi saya update ya mengenai kondisi pasar. Jam 8.30 saya memberikan pandangan serta strategi untuk menghadapi
kondisi pasar hari ini. Nah, nanti conference call tersebut akan dilakukan kepada seluruh rekan-rekan dana reksa atau rekan-rekan kerja yang ada di seluruh Indonesia. Nanti kita akan masuk dalam conference call dan kita akan simak bersama bagaimana conference call tersebut dilakukan dengan satu tujuan untuk memperoleh sinyal pasar dan potensi kinerja sebuah aset, khususnya dalam hal ini adalah saham. Entry point kapan, exit point kapan, lantas bagaimana cara manajemen risiko terhadap kondisi pasar tersebut. Oke, ini adalah sinyal daripada indeks harga saham gabungan. Jadi sebelumnya indeks memiliki sinyal negatif atau cenderung mengalami pelemahan. Nah, untuk itu karena kita melihat bahwa apresiasi pasar cukup baik, maka sinyal tersebut kita rubah menjadi sinyal positif. Positif dalam arti indeks cenderung menguat. Nah, ini merupakan paper yang dikirim setiap hari untuk masyarakat luas agar dapat memperoleh potensi indeks harga saham gabungan untuk berinvestasi. Kemudian nantinya akan berakhir kepada saham-saham pilihan apa yang harus diperhatikan, hingga lebih jauh apakah perlu mendapatkan pandangan terhadap bagaimana strategi dalam menyikapi kondisi ekonomi baik makro ataupun mikro. Oke, kebetulan selain saham, saya baru menerbitkan buku baru. Ini baru dapat kiriman daripada penerbit. Biasanya penulis dapat. Kebetulan ini ada 10 pieces. Menjadi raja minyak dunia. Kopi tanpa gula. Oke, pagi ini kita akan conference call pada seluruh mitra, pada seluruh jaringan kerja yang ada di seluruh Indonesia. Conference call ini bertujuan untuk memberikan pandangan dan gagasan sehubungan dengan dinamika pasar yang dia. Dan dalam kesempatan ini saya ikut serta menjelaskan potensi harga saham, apakah itu melemah ataupun menguat. Kita ikuti sekarang. You will now be placed into the conference. Lucky Bayu Purnomo monitor. Pagi Pak Luki. Selamat pagi. Saya ingin tanya review mengenai konstruksi pertama yang plat merah untuk khususnya untuk Wika sama Waskita. Beberapa hari belakangan ini kan ada berita kecelakaan. Padahal di sisi ada berita yang saya dapatkan itu Waskita sih kerjaannya sih lebih dikit daripada Wika. Tapi Waskita mengapa sering kecelakaan? Dari sisi fundamental ya, antara Wika sama Waskita mana lebih baik ya? Mengingat Wika sih kerjaannya sih lebih banyak. Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Thank you. Oke, baik. Wika dan Waskita. Siapakah yang menjadi ranking pertama? Lantas bagaimana sebaiknya saham-saham tersebut diapresiasi? Pertama, di antara Wijaya Karya dan Waskita Karya, Waskita Karya memiliki pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan Wijaya Karya. Untuk itu dalam penetapan ranking maka Waskita Karya menjadi saham pilihan pertama, selanjutnya yang kedua adalah Wijaya Karya berdasarkan ranking.
Konkol seluruh Indonesia telah berakhir dengan pertanyaan kapan harus membeli saham dan kapan harus menjual saham. Pengendalian emosi baik dalam berinvestasi maupun sebagai contoh memenangkan sebuah perlombaan. Pun akhirnya meleset, padahal menurut kita sudah sesuai di sini. Untuk itu perlu bagi kita memahami batas toleransi apabila target tersebut tidak tercapai. Berinvestasi pun sama seperti aktivitas dan rutinitas pada umumnya, dalam hal ini bermain biliar, karena terdapat arah dan sasaran yang barangkali bisa meleset atau tidak tepat sasaran. Pun investasi harus memilih arah, apakah ke sana ataukah ke sini ataupun sebaliknya. Bola terakhir untuk target sasaran dan pesan daripada saya adalah dalam mencapai sebuah target pun tidak perlu upaya pengolahan emosi dalam skala tingkat tinggi. Akhirnya dengan mengolah emosi dalam berinvestasi, mencapai target diharapkan juga dapat tercapai, seperti halnya kita melihat target terakhir pada bola ini. Terima kasih. Oke, ini adalah piano yang saya gunakan untuk latihan. Jadi kita perlu mendengar suara pasar seperti halnya kita mendengarkan suara piano ini. Karena pada dasarnya irama daripada pergerakan sebuah harga itu dipengaruhi dari banyaknya harga yang ada dalam transaksi sebuah instrumen investasi. Untuk itu pendekatan daripada intermarket analysis yang menghubungkan satu pasar dengan pasar yang lain, yang menghubungkan satu harga dengan harga yang lain, yang menghubungkan satu sentimen dengan sentimen yang lain, itu akan menjadi sangat penting, karena hal tersebutlah yang merangkai sebuah irama pasar dan irama pergerakan harga. Untuk itu hal tersebut sama seperti bagaimana kita melihat rangkaian nada piano ini. Selamat berinvestasi. Untuk sampai kepada anak tangga ke-1000, maka Anda harus melalui anak tangga pertama. Untuk mencapai tujuan investasi sebaik-baiknya, maka mulai sekarang juga, atau tidak sama sekali.